Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat jika pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan sobat sekalian, banyak sekali saya dapatkan informasi dari masyarakat atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa dalam proses pengangkatan terhadap perangkat desa. Sering menyalahi aturan, tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti kita ketahui, dalam proses pengangkatan terhadap perangkat desa, maka harus melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 4 Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jelas di situ dikatakan, apabila jabatan perangkat desa terjadi kekosongan, baik kekosongan terjadi karena meninggal dunia atau mengundurkan diri dan atau karena diberhentikan, maka kepala desa melakukan pengangkatan terhadap perangkat desa dengan cara yaitu yang pertama, kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Kedua, tim atau panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Keempat, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Yang kelima, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 hari kerja. Yang keenam, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang kedelapan, dalam hal rekomendasi camat berisikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Jadi mekanismenya telah diatur oleh undang-undang. Nah, maka apabila kepala desa tidak berpedoman pada ketentuan tersebut, maka masyarakat bisa mengajukan keberatan. Jadi jika misalnya masih belum keluar SK keputusan tentang pengangkatan terhadap perangkat desa, maka masyarakat bisa mengajukan permohonan kepada kepala desa agar dilakukan pengangkatan perangkat desa dengan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Nah, tetapi apabila permohonan masyarakat tidak diindahkan oleh kepala desa bersangkutan, maka masyarakat bisa melaporkan kepada atasan pejabat, yaitu dalam hal ini kepada camat, bupati, atau wali kota. Karena kenapa? Karena telah terjadi konflik kepentingan dalam proses pengangkatan terhadap perangkat desa. Nah, hal itu telah diatur di dalam pasal 44 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, di situ dikatakan, ayat pertama, warga masyarakat berhak melaporkan atau memberi keterangan adanya dugaan konflik kepentingan
pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Ayat kedua, laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama disampaikan kepada atas pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Ayat ketiga, atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan dari warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Kemudian ayat keempat, dalam hal atasan pejabat menilai terdapat konflik kepentingan, maka atasan pejabat wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Ayat kelima, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 wajib dilaporkan kepada atasan-atasan pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan keputusan paling lama 5 hari kerja. Kemudian di pasal 45 dikatakan ayat kedua, keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat jika pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Biar SK yang telah dikeluarkan oleh kepala desa terhadap perangkat desa yang bersangkutan dibatalkan oleh atasan pejabat yang dalam hal ini adalah camat, bupati, atau wali kota. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.